Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah kemurahan hati yang radikal. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 2 Korintus 8 ayat 9. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, yang oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menonton berita di TV bahwa Bapak Presiden kita melakukan belusukan di desa-desa terpencil guna memberi bantuan sosial kepada rakyat setempat. Bantuan tersebut dapat berupa sembako murah, modal usaha, bahkan bantuan langsung tunai atau BLT. Bayangkan, seorang presiden rela meninggalkan istana yang nyaman, meninggalkan fasilitas-fasilitas yang mewah, dan makanan-makanan yang nikmat untuk ikut berbaur dengan rakyatnya. Rasul Paulus juga memberi contoh teladan dari jemaat Makedonia kepada jemaat di Yerusalem. Meskipun jemaat di Makedonia mencakup Filipi, Tesalonika, Berea hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka dengan sukarela dan sukacita mengumpulkan dana untuk menolong jemaat di Yerusalem yang sedang kelaparan dan menderita penganiayaan. Paulus bahkan bersaksi bahwa jemaat di Makedonia memberi sumbangan melebihi kemampuan mereka. Terlepas dari contoh teladan jemaat Makedonia, ada satu teladan utama yang disampaikan dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Sekalipun ia kaya, ia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia adalah Allah yang maha kaya dalam segala sumber daya. Lantas, kekayaan apa saja yang Kristus miliki? Ia memiliki kemuliaan. Ia memiliki kekayaan harta benda yang tak dapat ditandingi oleh siapapun. Ia juga memiliki kuasa, dan ia memiliki kekayaan damai sejahtera. Ia rela meninggalkan semua kekayaannya untuk menjadi miskin demi kita. Ia lahir di kandang yang hina, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kemudian bangkit. Ia adalah berita sukacita bagi orang percaya bahwa kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, marilah kita menghidupi kasih Tuhan. Marilah kita peka dan peduli terhadap sesama, serta berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Mungkin saat ini kita berkata, hidup saya belum berlebih, belum bisa berbagi, belum bisa membantu sesama. Namun ingatlah, kunci utama dari jemaat Makedonia bukan karena mereka kelebihan harta lalu mereka berbagi, melainkan karena mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga membuat mereka kaya dalam kemurahan. Mulailah dari sekarang kita hidup dalam kesederhanaan agar kita bisa berbagi. Bukannya meningkatkan gaya hidup kita, melainkan haruslah kita menekan ego serta keinginan daging kita dan jadilah berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah selama ini kita lebih bermegah atas berkat materi yang Tuhan berikan? Ataukah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Pernahkah kita menyadari bahwa kekayaan rohani lebih bermakna daripada harta dunia? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh aku bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidupku. Anugerah-Mu cukuplah dalam hidupku. Ajar kami Tuhan, agar peka dan peduli terhadap sesama.
Jadikan kami saluran berkat-Mu, ya Tuhan. Dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.